Diduga sebagai senjata Rusia, FBI diminta selidiki aplikasi FaceApp. Anggota Parlemen Amerika Serikat dari Partai Demokrat meminta Polisi Federal Amerika Serikat (FBI) untuk menyelidiki FaceApp karena aplikasi ini diduga sebagai senjata Rusia untuk mencuri data pribadi warganet. Chuck Schumer, pemimpin Partai Demokrat di Kongres Amerika Serikat, dalam sebuah surat yang diunggah ke Twitter, mengaku sangat khawatir karena FaceApp menjadi alat untuk merampas data-data pribadi warga Amerika Serikat yang kemudian diserahkan pada kekuatan asing yang jahat. FaceApp memang sedang jadi tren beberapa hari belakangan ini. Aplikasi buatan Rusia itu memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk menyunting foto wajah seseorang dan mengubahnya menjadi wajah orang tua. Para pakar keadaan cyber mengaku khawatir melihat popularitas FaceApp karena aplikasi itu bisa mengambil data, mengumpulkan foto wajah orang dalam sebuah database raksasa, yang kemudian dijual ke pihak ketiga atau bahkan diserahkan ke pemerintah Rusia. FaceApp sendiri telah membantah tudingan tersebut. Wireless Lab, perusahaan asal Saint Petersburg, Rusia, mengembangkan aplikasi tersebut, mengatakan bahwa pihaknya tak menyimpan foto-foto pengguna secara permanen. Sebagian besar foto dihapus dari server kami dalam waktu 48 jam. Meski pusat riset kami bertempat di Rusia, tetapi data pengguna tidak kami transfer ke Rusia. Demikian bunyi pernyataan Wireless Lab seperti diwartakan TechCrunch. Sebagaimana kita ketahui, ramainya pengguna media sosial berfoto dengan menggunakan aplikasi FaceApp dengan tagar Age Challenge ternyata menyimpan bahaya tersendiri. FaceApp menjadi viral berkat adanya beberapa filter baru. Salah satunya adalah filter yang membuat efek terlihat tua, dan kemudian muncullah Age Challenge yang banyak orang yang mengunggahnya di sosial media. Dikutip dari beberapa berita online dari laman AppleInsider, bila ingin menyimpan foto pribadi sebaiknya tidak menggunakan aplikasi ini. Seiring dengan banyaknya pengguna dan naiknya popularitas, ada baiknya melihat bagaimana FaceApp menghandle konten yang dibuat pengguna dan hak privasi pengguna. Menurut ketentuan layanan yang ditetapkan oleh FaceApp, pengguna masih memiliki semua konten mereka, tetapi sebenarnya menyerahkan hak atas foto yang dihasilkan lewat aplikasi tersebut ke pihak developer FaceApp. Sama seperti aplikasi pembuatan konten lainnya, FaceApp telah memasukkan bagian dalam ketentuan layanan yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kekuasaan penuh atas apapun yang dibuat pengguna dengan layanan tersebut. Ketentuan layanan dimulai dengan menyatakan, kecuali untuk lisensi yang Anda berikan di bawah, Anda memiliki semua hak di dalam dan untuk konten pengguna Anda, seperti antara Anda dengan FaceApp. Selanjutnya, FaceApp tidak mengklaim kepemilikan atas konten pengguna yang diunggah. Pernyataan persetujuan itu tampaknya tidak berbahaya dan terdengar seolah-olah siapa saja yang menggunakan FaceApp mempertahankan hak penuh atas konten mereka. Namun pada bagian lisensi yang Anda berikan di bawah akan menghilangkan hal itu. Bagian selanjutnya menyatakan Anda memberi FaceApp lisensi abadi, tidak dapat dibatalkan, tidak eksklusif, bebas royalti di seluruh dunia, dibayar penuh, lisensi sub-lisensi yang dapat ditransfer untuk menggunakan, mereproduksi, memodifikasi sehubungan dengan konten pengguna Anda dalam sebuah format dan saluran media yang sekarang dikenal atau dikembangkan tanpa kompensasi kepada Anda. Dengan menyetujui layanan tersebut, artinya konten pengguna dapat digunakan untuk tujuan komersial. Intinya, jika membuat sesuatu di FaceApp, FaceApp dapat melakukan apapun yang diinginkannya, apapun yang dibuat oleh pengguna. Tidak hanya dapat memposting ulang gambar atau foto tanpa izin, tetapi juga dapat memonetisasi atau menghubungkan gambar, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, tanpa memberikan kompensasi kepada pengguna atau memberitahu pengguna bahwa aplikasi telah melakukannya. Selain dapat menggunakan foto tanpa sepengetahuan pemilik, ketentuan FaceApp selanjutnya menyatakan bahwa FaceApp tidak memiliki kewajiban untuk menjaga apapun yang dibuat oleh pengguna.
Anda memberikan izin kepada FaceApp untuk menggunakan konten pengguna, terlepas dari apakah itu termasuk nama individu, kemiripan, suara, atau persona, hal-hal yang cukup untuk menunjukkan identitas seseorang. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan terkait kemampuan menampilkan secara bebas konten yang dibuat oleh anak di bawah umur. Dan terakhir, FaceApp telah memasukkan kalimat yang menyatakan diizinkan untuk menyimpan konten, terlepas apakah pengguna sudah menghapusnya atau tidak dari layanan mereka. Aplikasi FaceApp memang menyatakan bahwa aplikasi ini mematuhi kewajiban hukum tertentu. Meski demikian, FaceApp tidak memberi keterangan lebih lanjut mengenai apa kewajiban yang dimaksud. Sekali lagi, perlu untuk kita waspadai, hal ini semakin memprihatinkan dan membahayakan karena pelanggaran data dikhawatirkan akan semakin banyak. Demikian ulasan info ahli Android.